Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ah wattaqah wa dhilli man khalafa amrah wa asah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada as-silmi seluruhnya dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita kupas apa makna as-silmi. Ada 3 makna dalam as-silmi. Pertama ketaatan, yang kedua kedamaian, dan yang ketiga adalah syariat Islam. Dan kita bahas pula yang apa itu langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Telah kita kupas pula apa itu khutuwat syaitan. Dan di malam minggu Kamis yang kemarin juga kita kupas innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Dan insyaallah di malam ini pun akan kita kupas lebih dalam lagi tentang kata innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh yang sangat nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Di malam Kamis kemarin telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sering menyebutkan di berbagai ayatnya tentang kata-kata innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Jadi bukan hanya di ayat Al-Baqarah 208, namun di ayat sebelumnya Al-Baqarah 168, Yasin 60 dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata-kata yang sama, innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebut kata innahu lakum aduwwum mubin? Allah tidak bosan-bosan mengatakan di berbagai ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa Allah demikian? Di antara jawabannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat sering menyebut kata innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala menyebut berulang kali agar kita selalu mengingatkannya. Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin menyadarkan kita. Dan Allah ingin membuat kita waspada bahwa syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Allah ingin mengingatkan kita, ingin menyadarkan kita, ingin membuat kita selalu waspada untuk menghadapi syaitan. Karena dia adalah musuh yang sangat nyata. Oleh karena itulah
kita harus menjadikan syaitan ini adalah musuh yang sangat nyata bagi kita. Jangan kita jadikan teman apalagi sahabat kita. Dan di ayat yang lain di surah Fatir di ayat kelima, Allah itu lebih spesifik menyebutkan tentang syaitan ini. Di surah Fatir di ayat kelima, Allah lebih detail lagi menyebutkan hal demikian. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu kata Allah adalah musuh bagi kalian. Inna syaitan lakum aduun. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jadi Allah dengan tegas mengatakan, syaitan musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu hanya saja mengajak golongannya agar mereka menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Jadi ajakannya innama yad'u hisbahu liyakunu, agar kita itu menjadi min ashabis sa'ir, dari penghuni neraka sa'ir. Itu tujuan utama syaitan, ingin menjadikan kita sebagai ashabis sa'ir atau penghuni neraka sa'ir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu syaitan dijadikan musuh, seyogyanya kita waspada agar jangan tertipu oleh tipu dayanya. Dikarenakan syaitan adalah musuh kita yang sangat nyata, kita itu disuruh untuk waspada agar jangan tertipu dan juga terperdaya dengan strategi liciknya syaitan. Kita sudah tahu dia musuh, maka harus kita waspada dengan strategi-strateginya. Salah seorang ulama fikih, beliau juga termasuk qadhi, yang bernama Imam Syaukani. Imam Syaukani ini seorang ulama fikih termasuk dan juga menjabat sampai menjadi seorang qadhi. Beliau bernama Imam Syaukani. Nama asli beliau ialah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani. Dilahirkan pada tahun 1173 Hijriah di kota Syaukan. Jadi tentang strategi syaitan ini, Al-Imam Syaukani atau Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, beliau ada menjelaskan tentang 5 strategi liciknya syaitan. Pertama kata Imam Syaukani, syaitan itu sering menipu manusia dengan perkara syubhat. Dengan perkara syubhat. Jadi ada 5. Pertama adalah syubhat. Jadi pertama strategi syaitan itu menjatuhkan manusia, menipu manusia dengan disuruhnya kita itu berkecimpung dengan perkara syubhat. Karena kata Rasulullah dari Imam Bukhari dan Muslim, innal halal bayyin wa innal haram bayyin, wa bainahuma, antara halal dan haram ada perkara syubhat. Syubhat ini perkara antara halal dan haram. Dan Nabi katakan lagi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh pada perkara syubhat nanti jatuh pada perkara yang haram. Itulah kenapa strategi pertama syaitan, kata Imam Syaukani, dia pasti menyuruh manusia untuk tertipu kepada perkara yang syubhat atau perkara yang samar antara hal dan haram. Karena dia tahu, karena Nabi katakan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, rawal Bukhari dan Muslim. Orang yang mengerjakan syubhat ini nanti jatuh kepada perkara yang haram.
Nah ini pertama katanya Imam ini yang sering ditipunya manusia, strateginya syaitan menggunakan perkara syubhat. Lalu yang kedua kata Imam Syaukani, tipu daya syaitan itu adalah syahwat. Ada yang syubhat, ada yang syahwat. Jadi strategi syaitan untuk menipu manusia, selalu disuruhnya manusia itu untuk mengerjakan yang syubhat, yang syahwat. Dia selalu disuruh untuk mengikuti syahwatnya. Yang kedua, syaitan itu selalu menyuruh manusia, disuruhnya manusia itu untuk mengikuti syahwatnya. Untuk mengikuti dorongan syahwatnya. Dan ini termasuk strategi jitunya syaitan dan memang teruji. Jadi syahwat ini, ia mempunyai strategi yang sangat jitu dan terbukti paling banyak menipu manusia dengan syahwatnya. Bahkan bukan hanya kita. Nenek moyang manusia Nabiullah Adam pun tertipu dengan syahwatnya. Dan dia berhasil menguji coba, teruji strateginya ini kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ditipunya dengan strategi syahwat. Bahkan Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22 tentang cerita Nabi Adam itu tertipu oleh strategi syahwatnya. Ditipu syaitan dengan strategi syahwatnya. Allah abadikan cerita ini di Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Di sana Allah menjelaskan tentang tertipunya Nabiullah Adam dengan strategi syahwatnya. Ini kata Imam Syaukani yang sering menipu manusia dengan sangat jeliknya, terujinya. Kita itu terjatuh dalam strategi syahwat yang diberikan oleh syaitan. Lalu yang ketiga kata Imam Syaukani, syaitan itu punya strategi yang jitu lagi. Dia ada 5 strateginya. Pertama, disuruhnya kepada perkara yang syubhat. Yang kedua, disuruhnya kita itu selalu mengikuti syahwat. Lalu yang ketiga, disuruhnya kita itu untuk hasad. Untuk hasad. Untuk hasad. Disuruhnya kita untuk hasad. Hasad ini adalah rasa batin yang tidak senang ketika melihat kebahagiaan orang lain. Jadi ada rasa batin kita yang tidak nyaman ketika melihat kebahagiaan orang lain. Bahkan ironisnya lagi menginginkan hilang nikmat tersebut terhadap orang lain. Sudah di hatinya tidak nyaman terhadap kebahagiaan orang lain, malah berusaha menghilangkannya. Inilah hasad atau dengki. Jadi ada rasa batin kita ketika melihat orang bahagia, rasa tidak nyaman. Bahkan kita ingin untuk menghilangkan rasa kebahagiaan tersebut. Ini ada hasad dalam diri kita. Kalau kita analogikan, hasad ini adalah sebuah benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Bendanya itu tidak terlihat secara kasat mata. Namun efek negatifnya sangat berpengaruh, sangat berbahaya pada sesuatu yang terlihat dengan mata. Saking bahayanya hasad ini, Allah itu menyuruh kita, menganjurkan kita untuk berlindung daripada orang hasad ini. Allah katakan di surah Al-Falaq di ayat kelima. Apa kata Allah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki. Kita disuruh untuk berlindung dari min syarri hasidin idza hasad. Saking bahayanya dengki ini, orang-orang dengki ini, kita disuruh untuk berlindung dengan Allah dari kejahatannya orang hasad. Kalau toh tidak berbahaya, tidak mungkin Allah menyuruh kita berlindung dengan orang-orang yang hasad ini. Karena terkadang mereka itu sangat halus, di depan baik, namun di belakang menusuk. Ini kebanyakannya orang dengki hasad.
Jadi Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq ayat kelima. Ini strateginya syaitan kata Imam Syaukani yang sering membuat manusia itu tertipu atau jatuh dalam kemaksiatan. Dibikinnya ada hasad dalam hatinya. Lalu yang keempat kata Imam Syaukani adalah al-hirsu atau tamak. Harus keinginan yang tidak ada ujungnya. Tamak. Dia ingin dan ingin itu tidak ada habis-habisnya. Dia ingin beli ini, dia ingin beli itu. Sampai tidak ada habis-habisnya. Bahkan dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal, labtaga thalis." Kata Rasulullah, jikalau kalau ada bagi manusia itu, lau kana li ibni Adam, jikalau ada bagi manusia wadiyani min mal, dua lembah daripada emas, daripada harta. Dua lembah daripada harta, labtaga salitan, tetap dia ingin mencari 3 lembah. Dia sudah Allah berikan harta sebanyak 2 lembah, penuh hartanya. Tetap kata Rasulullah, labtaga salisan, tetap manusia itu ingin mencari lembah yang ketiga. Karena ada rasa hirsnya, tamaknya ini. Dan hirs ini, tamak ini strategi syaitan pula yang sangat sering menjatuhkan manusia. Yang sangat sering menjatuhkan manusia. Al-hirs. Lalu yang kelima, strategi terakhir syaitan yang sering membuat manusia itu tertipu, terperdaya. Adalah strategi syaitan apa? Menganggap remeh dosa-dosa kecil. Dibikinnya kita itu menganggap hal yang biasa dengan dosa-dosa kecil. Ini kata Imam Syaukani, strategi syaitan yang sangat licik pula. Dibikinnya kita dengan dosa-dosa kecil itu dianggap hal biasa. Nah, bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah, hindari, jauhi dosa-dosa kecil. Karena ketika kalian melakukan demikian, dosa kecil itu pun bisa membinasakan. Bisa membuat orang binasa dengan dosa-dosa kecilnya. Bahkan Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kata Imam Fudail bin Iyad, ketika dosa kecil kalian remehkan, maka detik itu juga dosa kecil tersebut berubah menjadi dosa yang besar. Kata Imam Fudail bin Iyad. Jadi 5 strategi ini kata Imam Syaukani yang paling sering dibikin syaitan itu menipu kebanyakan manusia. Dan mereka tertipu dengan strategi liciknya itu. Jadi 5 macam yang paling jitu kata Imam Syaukani yang membuat manusia itu tertipu. Entah dengan perkara yang syubhat, atau dengan perkara syahwat, atau dengan perkara hasad, atau pula perkara tamak al-hirs dengan dunia, atau yang terakhir dengan perkara menganggap remeh dosa-dosa kecil. Hadirin wal hadirat jamaah jikir manaki kubra rahimakumullah. Adapun cara agar kita itu selamat dari semua strategi-strategi syaitan itu, kita harus memiliki 3 benteng di dalam tubuh kita ini. Kita harus memiliki 3 baju besi untuk menghalau daripada strategi-strategi syaitan tersebut. Kita harus memiliki 3 benteng kokoh ini dalam jiwa kita. Pertama, agar kita selamat dari segala tipu daya syaitan, segala strategi-strategi liciknya. Yang pertama, kita harus menjaga keikhlasan dalam segala perbuatan. Karena segala tipu daya syaitan, segala strategi syaitan akan luluh lantah di hadapan orang-orang yang ikhlas. Dan ini langsung dinyatakan oleh syaitan. Yang pernyataan tersebut Allah abadikan dalam surah Al-Hijr di ayat 39 dan ayat 40. Jadi, langsung pernyataan syaitan yang dia itu menyerah, luluh lantah di hadapan orang-orang ikhlas. Pengakuan ini Allah abadikan dalam surah Al-Hijr di ayat 39 dan 40.
Lalu yang kedua, agar kita selamat daripada strategi licik syaitan atau tipu dayanya, kita kudu menjaga keimanan dan ketawakalan. Jadi kita harus menjaga keimanan, menjaga kestabilan keimanan dan juga ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan tawakal ini pula membuat strategi syaitan itu tidak ada gunanya apa-apa. Strategi syaitan itu akan sia-sia. Tidak ada kekuatan mengganggu kita kalau dengan modal iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah nyatakan dalam surah An-Nahl di ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuatan atas orang yang beriman dan atas orang yang bertawakal. Innahu laisa lahu sultan. Syaitan tidak punya sultan kekuatan. Alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat 99. Dan yang terakhir, agar kita selamat daripada tipu daya syaitan, strategi licik syaitan, yang terakhir kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jadi harus ikhlas. Kita jaga keikhlasan dalam setiap amalan, perbuatan. Lalu yang kedua, kita jaga kestabilan keimanan dan ketawakalan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita disuruh berdoa, minta perlindungan dengan Tuhan. Ini Allah nyatakan surah Al-A'raf di ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika digoda oleh syaitan, maka minta lindunglah, fasta'iz billah, minta lindunglah dengan Allah. Di ketiga hal ini adalah benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh strategi licik syaitan atau tipu daya syaitan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun doa yang paling dibenci oleh syaitan, doa yang paling membikin marah syaitan, dan doa yang paling membikin sedih syaitan, ada sebuah doa yang paling dibenci syaitan, yang paling membuat syaitan marah, yang paling membuat syaitan itu sedih, ialah doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau akan husnul khatimah dan berlindung daripada su'ul khatimah. Ini doa yang paling dibenci oleh syaitan, yang paling membuat dia marah dan yang paling membuat dia sedih. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seseorang itu husnul khatimah di akhir kehidupannya, maka semua tipu dayanya, semua strategi liciknya itu akan sia-sia hamba belaka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wa bisirril Fatihah.